Shalom. Pada episode sebelumnya telah dijelaskan pembagian-pembagian atau isi di dalam Alkitab. Seperti yang kita lihat terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mari kita lihat apa saja media untuk membaca atau belajar Alkitab. Yang pertama adalah pada awal pencatatan ditemukannya manuskrip-manuskrip atau naskah yang terbuat dari papirus. Kemudian sejak ditemukannya kertas di China, maka Alkitab disalin menjadi sebuah buku. Yang pertama kali di dunia cetakan massal adalah Alkitab Gutenberg. Kemudian produksi buku Alkitab di Indonesia. Contohnya adalah Alkitab terjemahan baru yang diterbitkan oleh L.A.I. atau Lembaga Alkitab Indonesia pada tahun 1974. Adalah usaha yang pertama untuk menerjemahkan dan menerbitkan Alkitab di dalam bahasa Indonesia modern. Kemudian berkembang hingga membuat cetakan yang berwarna dan bergambar. Hal ini sangat baik untuk mengenalkan Tuhan dan kisah-kisah dalam kitab suci kepada anak. Dan dengan kemajuan teknologi maka Alkitab mengalami perkembangan dari bentuk fisik menjadi digital. Salah satu melalui komputer dengan software yang diinstal seperti software Sabda. Kemudian melalui visual audio, dan melalui online web browser. Dan hingga saat ini banyak sekali apps dan video melalui smartphone Anda, aplikasi My Bible atau Alkitab, aplikasi Superbook Kids, aplikasi YouTube, dan lain-lain. Anda tinggal pilih untuk mengenal Tuhan. Mari kita lihat perbandingan dalam tabel berikut, kelebihan dan kekurangannya. Perbandingan antara Alkitab fisik dan Alkitab digital. Salah satu kelebihan dari Alkitab fisik adalah bisa digunakan tanpa alat atau listrik. Bisa dibaca di mana saja. Salah satu kelebihan dari Alkitab digital adalah saat pencarian ayat jauh lebih cepat. Fitur tambahan banyak, seperti ada ayat harian atau renungan harian. Mari kita lihat bagaimana membaca dan mencari dalam Alkitab, yang berdasarkan kitab, pasal, dan ayat. Selalu diawali dengan doa. Cara membaca di sini maksudnya adalah cara membaca judul bacaan, yang pada umumnya seperti renungan harian, yang diambil dari potongan ayat. Contohnya seperti berikut, maka bacanya adalah Markus 1, ayat 10-11. Boleh juga, Matius pasal 7, ayat 7-9. Mulai dari sebutkan nama kitab, kemudian pasalnya, baru ayatnya. Mari kita lihat cara mencari. Baik, kita coba lihat langsung dari online web browser. Kita buka bible.com. Nah, karena bible.com ini bahasa Inggris, kita coba ke yang bahasa Indonesia. Caranya bible.com/id. Ini akan membuka web browser yang versi Indonesia. Nah, kita dapat melihat di sini kita bisa mencari di atas ya. Nah, kalau misalnya kita scroll ke bawah, ini contoh ayat yang seperti tadi. Jadi, kita dapat melihat ini contoh renungan ayat hari ini. Di sebelah sini kita dapat lihat bahwa ini diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 14. Nah, TB ini adalah terjemahan baru. Oke, dan kita misalnya untuk mencari di sini kita misalnya mencari jalan dan kebenaran. Kita mencari berdasarkan kata ya. Nah,
Kita cukup begitu saja dan akan tampil semua ayat-ayat yang berhubungan dengan jalan dan kebenaran. Nah, ini tidak bisa di fisik ya, di buku fisik, Alkitab fisik. Ini hanya bisa di digital. Nah, contoh misalnya ini. Ini sangat memudahkan kita untuk mencari ayat-ayat yang berhubungan. Nah, ini letaknya di Yohanes bab 14 ayat 6. Kita juga bisa langsung misalnya mau baca seluruh pasal gitu ya. Kita tinggal klik, nah ini seluruh pasal 14. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 31. Nah, di sini kita juga dipermudah oleh aplikasi ini untuk mendengarkan suaranya secara langsung seperti ini. Dia ada versi Yohanes pasal 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat ya, di sini banyak sekali, mau dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ada semua. Nah, untuk kitab ini susunannya adalah baku dan kita bisa lihat di seri Alkitab yang kedua atau melalui link di atas. Terima kasih. Yesus adalah gembalaku dan firman-Nya adalah pelita bagiku. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.